Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendara Bos dan tim Mini Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan dulu. Terima kasih. Nah, hari ini adalah sesi yang beda ya. Ini namanya sesi talkshow jawab komentar. Baik, kawan-kawan. Nah, karena banyak di YouTube saya pertanyaan yang masuk yang belum saya bisa jawab satu persatu, dan meskipun sudah jawab, namun pasti tidak menimbulkan kepuasan bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan secara detail. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu itu hari ini bisa saya jawab. Kalau belum, mungkin sesi berikutnya kita akan lagi buat talkshow-nya jawab komentar. Baik, kita akan langsung melangkah ke pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini pertama pertanyaan dari Musli Maksum ya, Pak Maksum ya. Dia bertanya gini. Pada konten yang saya itu konten pembuatan e-book, dia bertanya, "Selamat siang. Infonya, kalau rekanan tidak mempunyai NPWP dan dalam pembayaran PPN, bagaimana menginputnya? Terima kasih." Oke, mungkin akan ada dua pertanyaan balik Pak Musli. Apakah pembelanjaannya lewat Siplah atau langsung? Kalau lewat Siplah berarti udah kita tidak perlu nginput lagi pajaknya, karena pajaknya udah otomatis dibayarkan oleh rekanan. Nah, jika belanjanya langsung, artinya kita belanja langsung ke tokonya dan tokonya tidak memiliki NPWP, waduh, ini teman-teman ya, usahakan toko yang kita belanjain itu minimal memiliki NPWP ya, apalagi pembayaran yang pajak PPN-nya itu wajib memiliki NPWP. Kalau PPh-nya itu nggak masalah, karena kita bisa bayarkan melalui NIK. Nah, dia akan dikenakan potongan 100% lebih tinggi dari pajak biasanya. Namun jika rekanannya itu ingin belanja PPN, nah kita akan buka PPh PPN ya. Nah, ketika kita mau pembayaran PPN itu jika rekanan merupakan PKP, berarti dia pasti memiliki namanya faktur pajak. Nah, kita cuma input NPWP dan faktur pajaknya jika rekanan merupakan PKP. Namun jika dia merupakan bukan PKP, kita menggunakan dokumen lain. Ya, dokumen lain ini salah satunya ini wajib isi NPWP rekanan, wajib ya, wajib. Artinya kalau kita sudah terlanjur belanja di toko tersebut dan tidak memiliki NPWP, silakan teman-teman carikan rekanan lain ya, carikan rekanan lain ataupun carikan rekanan yang mau kita kerjasama untuk bisa nginput di sini, rekanan yang memiliki NPWP. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membayar pajaknya ya. Sehingga teman-teman yang sudah terlanjur belanja di toko tersebut dan tidak memiliki NPWP, silakan pinter-pinter mencari ataupun mengalihkannya ke rekanan yang lain supaya pembayaran pajaknya bisa dilakukan. Itu ya Pak Musli ya. Usahakan atau suruh rekanannya buat NPWP. Ya, supaya transaksinya sama-sama jalan. Ya, terus pertanyaan dari ini. Pak, kalau mau nanya, di BKU kok saldonya dalam satu bulan ada yang loncat? Kayak kodok ya, loncat. Dengan kata lain, ada transaksi yang tidak dihitung. Nah, untuk Agustinus Rianto, ini kemungkinan ada kesalahan di sistem. Ya, hati-hati ya, makanya teman-teman wajib membuat yang manual dulu ya. Ada buat yang manual dulu. Kemudian ketika udah pembuatan BK manual, baru teman-teman nginput di Arkas. Itu yang benar. Sehingga teman-teman ada check and balance, ada cross, ada apa itu namanya? Ada daya sanding. Apakah sudah benarkah yang kita buat di Arkas? Sehingga manual itu harus tetap dijalankan untuk menjadi check and balance-nya yang kita input di Arkas. Jika seperti Agustinus Rianto seperti ini,
Pak Agustinus wajib mundur lagi ke bulan itu. Ulang. Artinya ada penghapusan BKU. Kalau itu tidak dilakukan, nanti akan minus sampai akhir. Itu mungkin ada kesalahan di sistem arkasnya Pak Agustinus, sehingga terpaksa teman-teman harus mundur lagi ke bulan itu untuk menghapus dan mengulang menginput barang yang kira-kira diloncati itu karena sistemnya yang mungkin bermasalah. Oke, kemudian Yusuf, penjelasan sangat bagus dan mudah dipahami. Makasih Mas Ganteng. Oke, terima kasih Mas Yusuf Umbu Sambu Jagupara. Ya, Mas juga ganteng, Mas. Kemudian ada pertanyaan dari Dianata Putri. Dia komen pada konten belanja di Sipla. Pak mau nanya, saya ada belanja di Sipla di atas 8 juta. Sampai sekarang saya belum mendapatkan bukti setor pajaknya dari Sipla. Tetapi faktor pajak sudah saya terima, tapi fakturnya tidak ada NTPN-nya. Mohon penjelasan Bang. Oke, kalau kita sudah belanja di Sipla, kemudian ya, kita tidak usah minta faktur, kita tidak usah minta NTPN, tidak usah. Karena transaksi pajak itu sudah pihak mitra dengan perpajakan. Kita cuma perlu print performs invoice-nya, bukti pembayaran kita pajak ke pihak Siplahnya. Berarti kita tidak usahlah lagi minta yang lain-lain. Dan di EBUPOT pun kita tidak usah input. Ya, tidak usah input lagi di EBUPOT. Karena sudah rekanan mitra yang bayar ke perpajakan. Sehingga kemudian ketika sudah bayar ke Sipla, belanja ke Sipla, kita udah tidak hitung pajak lagi. Karena mereka sudah bayar, kita cuma terima perform invoice-nya. Yaitu bukti bahwa kita sudah bayar pajak jika ada pemeriksaan. Itu sudah diatur juga dalam PMK-nya. Kita tidak usah lagi bayar pajaknya. Kemudian saya lanjut ini, bukan ini. Mau singgah dulu, mau belajar. Makasih ya Kak. Oke, makasih Mainaka Molas. Silakan lihat-lihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau buat PAUD atau BOP input NPWP gimana? Oke, caranya sama Bu Ratu Madia ya. Untuk sekolah negeri itu sama cara inputnya. Kemudian muncul dari Dwi Suci Ulandari. Apakah sudah ada informasi cara input NPWP subunit sekolah swasta? Oke. Untuk Bu Dwi Suci, ini ada perbedaan dua ya antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Oke, saya akan bukakan dulu sistemnya ya. Nah ini, ketika teman-teman masuk di Bosalur ini yang diinput di sini hanya untuk sekolah negeri ya. Oke, di sini baca sebelah aja ya. Untuk sekolah negeri ini ya, NPWP sekolah menggunakan NPWP dinas. Subunit NPWP adalah subunit instansi yang ada di EBUPOT. Subunit NPWP sekolah negeri didaftarkan oleh dinas. Koordinasi dengan dinas untuk mendapatkan subunit sekolah negeri. Ini untuk yang sekolah negeri ya. Untuk sekolah swasta ini ya, untuk bawahnya sekolah swasta. Dia menggunakan NPWP sekolah, tidak perlu menggunakan NPWP subunit ya. Jika tidak ada NPWP sekolah, gunakan NPWP yayasan. Kemudian subunit instansi tidak perlu diisi. Berarti yang di ini tidak perlu diisi karena ini hanya untuk sekolah negeri. Segala transaksi yang dilakukan oleh swasta itu menggunakan NPWP sekolah atau NPWP yayasan. Itu ya Bu Dwi ya. Ini ya ada jelas ya, sehingga Bu Dwi di sini tidak usah lagi nginput di Bosalur. Cukup menggunakan NPWP yayasan ataupun NPWP sekolah. Nah, ini pertanyaan lagi tentang cara nego. Apakah sekolah harus membayar ke Blibli seperti belanja Tokopedia atau bisa langsung kasih duitnya langsung ke kita? Oke. Mungkin ini yang bertanya adalah pihak rekanan ya. Nah, belanja lewat Sipla itu mirip
konsepnya seperti belanja di Shopee, Tokopedia, sebagainya. Ya, ada pihak ketiga yang menjadi penengah, sehingga uangnya itu langsung ke beli dulu, siplah dulu, sehingga belanjanya itu dilaporkan ke rekanan. Rekanan itu kemudian mengirim barang ke sekolah. Sekolah cek, cocok, baru sekolah akan bayar. Bedanya adalah kalau beli siplah itu adalah barang datang, dicek, baru bayar. Itu tidak ada transaksi yang bayar dulu baru barang datang, tuh nggak ada. Itu yang bedakan antara Shopee atau Tokopedia. Kemudian siap Pak, mau tanya, saya sudah berhasil ganti NPWP Bosalur. Di Dapodik juga terbaca, tapi tetap tidak bisa belanja di Siplah, mohon solusinya. Oke, mungkin Bu Guru Mila, itu saya ingin tahu apa notifikasi yang muncul, ya, apa yang muncul. Jika dia masih muncul yang pertanyaan Anda belum menginput, berarti coba sinkronkan Dapodiknya, karena data dari Siplah itu mengambil dari big datanya Dapodik, sehingga Dapodik silakan operator suruh disinkronkan dulu berulang-ulang sampai dia benar-benar terbaca di Bosalur. Oke, saya lewati itu. Yang ini, mohon bantuannya untuk merubah format NPWP pada PAUD atau Bosalur, sebab nggak bisa berjalan di Siplah. Nah, jika masalah dengan sistem, mungkin nanti bisa koordinasi ke dinas, ya. Nanti dinas yang akan menghubungkan ke pusat bagaimana cara nginput NPWP-nya, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Diri Family. Maaf Kak, bukannya penghitung KPJ pakai DPP tidak langsung 11%, karena dihitungnya tidak dari harga satuan. Harusnya kan dari harga satuan, tidak dari total per item. Oke, untuk penghitungan pajaknya itu hitung satuan dengan hitung langsung itu sama saja Pak Ridiri, ya, sama aja. Kalau mau hitung persatuan kemudian dikalikan volume, itu sama halnya dengan kita menghitung 11% dari total keseluruhan, juga sama. Cara penghitungannya itu satuan sama langsung, semua itu sama saja. Kemudian Pak Yoga, thank you Kak, alhamdulillah percobaannya berhasil. Oke, selamat Pak Yoga, sudah berhasil dalam penginputan. Kemudian ada dari Bu Guru Dina, mohon bantuannya Pak, NPWP sudah saya ubah di Bosalur, tapi masih tetap tidak bisa belanja Siplah. Pemberitahuannya masih sama di Siplah, tetap diminta ubah NPWP, mohon solusinya Pak. Oke, ini sama seperti pertanyaan tadi yang di atas, ya. Nah, untuk kasusnya ini coba Ibu cek di Dapodik, kemudian silakan disinkronkan, suruh Dapodiknya itu sinkron berulang-ulang, ya, supaya cepat terbaca ke Siplahnya. Kemudian dari Pak Magfirotur Rohmah, izin nanya Pak, bagaimana kalau pembelian BKU, pembelian buku, anggarannya lebih kecil dari total belanja real, sehingga masih ada sisa uang di bank, akan tapi di rekening habis dipakai di bulan Agustus. Kok bisa habis? Nah, ini untuk Pak Rohmah, jujur saya tidak mengerti dengan pertanyaannya. Kan ada sisa dari uang beli buku, kemudian di rekening sudah habis dipakai di bulan Agustus. Nah, mungkin di sini ada miss pertanyaan, ya. Karena kenapa? Karena ada sisa anggaran, kemudian di Agustus habis. Nah, mungkin apakah anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang lain atau gimana? Sehingga ini ada dua hal yang berbeda. Seharusnya sisa buku itu masih tetap ada, kecuali mungkin bapaknya ada pakai untuk belanja yang lain, sehingga jika ada dipakai untuk belanja yang lain, itu otomatis uang yang dipakai adalah uang dari anggaran bulan sebelumnya atau bulan sesudahnya, itu mungkin yang dipinjamkan. Sehingga ini saya belum bisa jawab, ya, karena saya lebih
detail, harus tahu kenapa itu bisa habis. Oke. Nah, oke, sekian ya. Saya akan jawab segitu pertanyaan teman-teman terkait dengan jawab komentar ya. Nanti untuk sesi part 2-nya saya akan lagi lanjutkan nih, banyak sekali pertanyaan yang belum saya bisa jawab satu persatu karena beberapa hal, sehingga teman-teman untuk sesi berikutnya saya akan lagi menguik ke part 2-nya, jawab komentar. Oke, terima kasih. Salam inspiratif.